Dia memandang Ian dengan tetap melekat dan tegas terlihat raut wajah yang tidak ramah dari pria itu sontak membuat Ian takut. Setelah Ian membulatkan minuman, pesanan kasihnya segera dia berikan dengan takut. Bisa tak bicara sebentar, Ian, tegas Taeyong. Ian menekuk. Sekali wajah kasar, ia terlihat cemas dan gugup. Wajah kasihnya itu terlihat tidak ramah dan menakutkan. Sebentar lagi aku selesai duduk dan tunggulah sebentar. Suara Ian memelan dan bicara lagi. Segera Taeyong berjalan dengan arogan menuju meja yang berada di pojok. Dia akan menunggu kekasihnya selesai dari pekerjaan. Ia dengan buru-buru mengganti pakaiannya untuk segera menghampiri kekasihnya yang masih duduk di sana. Terima kasih, aku pamit pulang dulu, kata Ian pada posisinya dan juga pegawai kafe. Sejak melihat Ian yang begitu tergesa-gesa, Ian menghampiri. Taeyong lalu segera menarik lengan kekasihnya untuk keluar dari kafe. Dia takut itu akan marah di sana. Ian mengira cepat, tidak mungkin. Kafe ini jauh dari kantor dan kau selalu membeli minuman di kafe langgananmu. Elak, Ian tahu Taeyong berbohong. Bagaimana bisa kau mengetahui aku di sini? Tanya Ian lagi. Kau selalu tahu, jawab Taeyong dengan penekanan. Kau menyadap GPS ponselku ya, aku mengirim mata-mata untukku. Jangan banyak bertanya, Ian, tolong jelaskan why you lie to me. Ian merasa kesal, kasihnya itu benar-benar pemarah. Lihat begini saja sudah marah dan mengutuk. Taeyong curiga karena selama 3 jam tadi kafe tersebut dan ponselnya sulit sekali dihubungi karena perasaan gusarnya. Dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk datang mengecek ke sana. Ternyata anak buahnya melaporkan jika kekasihnya sedang bekerja di kafe tersebut. Taeyong, jangan marah dong, Ian menusuk-nusuk lengan Taeyong menggunakan jari telunjuknya. Taeyong terus diam. Dia terus melontarkan ekspresi marah pada Ian. Pria itu tidak akan bicara jika kekasihnya tak kunjung menjelaskan. Aku hanya mengizinkanmu untuk bersekolah, Ian, tidak yang lain. Aku ingin mandiri, aku ingin mencari pengalaman. Bagaimana jika sekolah mau terlantar akibat fokus bekerja? Kau tinggal pelajaran nilaimu kurang lalu kau akan lulus. Apa kau ingin membicarakan pernikahan lagi? Perkataan Taeyong terhenti akibat potongan Ian. Wanita itu bicara dengan nada sedikit meninggi. Terdengar kekasihnya itu mulai kesal. Mengapa sih apa yang kau pikirkan hanya pernikahan, dan pernikahan tidak sekali memikirkan perasaanku? Lihat, kau datang jauh-jauh ke sini membatalkan rapat bukan demi memergoki aku. Dia terus mendengarkan peraturan kasihnya. Aku ingin menghabiskan masa lajaku dengan keinginanku sendiri. Aku ingin membahagiakan ayahku sebelum aku menikah. Rasanya berbeda, tapi rasanya setelah menikah itu beda. Setelah menikah, aku harus tinggal bersamamu dan aku bertanggung jawab atas dirimu dan David. Kau paham kan? Dia mengangguk pelan. Aku ingin membahagiakan ayahku dengan jerih payahku sendiri. Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan ayahku sebelum menikah.
apapun yang ingin kau lakukan, aku akan memahaminya. Kau harus percaya satu hal, kau harus berhati-hati, jangan membuatku khawatir, dan jangan pernah berbohong lagi. Akhir Taeyong. Pelukan keduanya meregang, keduanya saling memandang. Yan tersenyum pada Taeyong. Aku berjanji, Yan mengangkat jari kelingking. Keduanya telah sampai di apartemen Taeyong. Semua keduanya masuk ke dalam kamar dan Lukas berbaring di atas kasur bersama dengan kekasihnya. Dia berbaring sambil mengeluarkan nafasnya panjang karena merasa lelah. Dia merasa hari ini sangat lelah pada hari pertamanya masuk sekolah dan juga bekerja pada waktu. Walaupun lelah, dia merasa sangat senang. Perasaan senang ini yang sangat ingin dia lakukan dari dulu. Manja, Yan mencubit pipi. Taeyong gemas. Begini dulu sebentar ya, pinta. Pria itu yang semakin mengeratkan pelukannya. Wajahnya dia tenggelamkan pada leher. Yan menghirup aroma tubuhnya yang manis. Tak lama mendengar suara dering dari ponselnya. Segera Taeyong merogoh saku celananya untuk mengambil ponselnya. Jawabnya, tidak ada pada barang kan. Bagus, nanti kita pergi periksa ke sana. Jangan lupa untuk hubungi kepala polisi yang aku bilang tadi. Ingat, ini adalah proyek besar. Ia hanya mendengarkan kekasihnya sedang berbincang dengan seorang di telepon. Terdengar ketika ketukan ringan di luar pintu. Taeyong, Tuan dan seorang tamu ingin bertemu dengan Anda. Di rumah tangga. Ya, balas Taeyong singkat. Ayo sayang, kita sudah datang. 15 menit saja, setelah itu aku pulang. Aku khawatir dengan ayah. Iya. Berarti yang datang dengan wanita itu bangkit dari duduknya dan memukul sopan. Memberi salam, kau berarti Sasa, sobat Taeyong ramah. Wanita bernama Sasa. Betul-betul balasnya ramah. Saya Taeyong dan ini Yan, kekasihku. Taeyong memperkenalkan dirinya dan juga Yan pada saat siang. Taeyong dan Yan segera duduk di sofa seberang Natasha. Taeyong sedang melihat beberapa kertas milik wanita itu yang sedang diduga. Secara tak sadar, Yan melihat ke arah kulit tangannya yang warnanya setingkat lebih gelap dari warna wanita di hadapannya. Yan merasa tak percaya diri. Satu hal yang Yan lihatkan adalah wanita itu terlihat lebih berisi. Sasa tahu jika dirinya sudah lebih perhatikan oleh Yan, maka dari itu dia memberikan senyuman pada Yan. Baiklah, resume sudah cukup baik. Mulai hari ini kau akan bekerja denganku. Kau sudah memberitahu segala hal mengenai pekerjaanmu.
Kayaknya aku juga beradaptasi dengan tempat tinggalku karena waktumu mungkin akan lebih banyak dihabiskan di sini. Senyumnya lagi. Ian menepuk salivanya kasar saat mendengar perkataan kekasihnya. Ia menanti yang bisa mengatakan itu dengan ringannya. Tidak salah sih. Memang dulu juga dia akan menghabiskan waktu lebih banyak di apartemennya. Baik Tuhan, saya akan bekerja dengan baik untuk Tuhan. Senyum saat melihat wanita itu yang kembali tersenyum cantik, membuat Ian gugup dan gelisah sehingga membuat tenggorokannya menjadi kering. Aku permisi ke dapur dulu, izin Ian pada Taeyong. Taeyong menoleh dan mengangguk pada kekasihnya itu yang wajahnya terlihat tidak nyaman. Diakui jika wanita itu memang benar-benar cantik, dia sebagai wanita pun tertarik dengan Sasha. Bagaimana dengan kaum pria? Sudah pasti akan tergoda dan terlena padanya. Pikiran buruk terus mengganggunya. Dia takut dia akan tergoda dengan wanita itu. Ia menjadi gelisah. Setelah beberapa waktu sibuk berkutik dengan pikirannya, Ian kembali berjalan menuju ruang tamu untuk kembali menemui Taeyong dan Sasha. Taeyong kaget karena mendengar cerita lucu dari Sasha. Ian merasa terkejut saat mengetahui dua kancing kemeja wanita itu telah terbuka. Dia bersumpah saat wanita itu baru datang, kondisi pakaiannya rapi dan dia mengancing kemejanya sampai atas. Bahkan ini wanita itu sekali menyeret rambutnya ke belakang sehingga kanannya untuk memperlihatkan darahnya yang cincang indah, dan juga dia duduk dengan melipat satu kakinya sehingga rok pendeknya pun memperlihatkan betis mulus dan bukti miliknya. Bagian dia menoleh pada Ian. Ya, aku ingin pulang sekarang. Ian terdiam sejenak. Dia kembali menoleh pada Sasha yang sedang memandangnya. Ian menggiring cepat. Ya maaf, tolong tunggu sebentar lagi, batin Ian. Mendengar jawaban kasihnya sempat membuat Taeyong heran karena Ian tiba-tiba berubah rencananya, namun dia tidak ingin bertanya lebih banyak. Ya, aku sudah selesai, ayo aku antar pulang, ajaknya. Ian mengangguk. Baiklah Sasha, sampai di sini saja dulu perkenalan kita. Rencana malam ini saya akan menuju pelabuhan untuk melihat barang. Jika kau ingin, kau bisa ikut malam nanti agar dapat berkenalan dengan kolegaku. Keduanya telah berada di dalam mobil yang segera meraih satu tangan. Taeyong lalu dia mainkan jam kasihnya itu dengan panjang yang lentik. Kau menyuruhku untuk mengemudi dengan satu tangan, komentar Taeyong. Dia hanya rasanya menurutnya jika Taeyong mengemudi dengan satu tangan terlihat lebih jantan dan dia sangat menyukainya. Setelah keluar dari parkiran tidak jauh-jauh, tiba-tiba mobil Taeyong berhenti. Dia membuka jendela pintu. Ya, Sasha belum pulang dari tadi, tanya Taeyong. Dia melihat Sasha yang masih berdiri di pinggir jalan. Pemenuhan bursa taksi pada jam segini sedikit sulit.
mendengar persetujuan Rian, segera Sasa masuk ke dalam mobil. Hal itu semakin membuat Rian tidak nyaman. Sial, mengapa mulutmu mengatakan apa? Ia memandang Taeyong penuh, mengapa kasihnya itu bertindak ramah dan baik dengan orang baru. Bukan seperti Taeyong yang biasa, apakah kasihnya itu sudah mulai tertarik dengan wanita itu?